Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat-zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita akan membuat kembali satu video masih dalam pelajaran kitab Hidayatus Shaliqin. Kali ini kita membicarakan tentang suatu pasal yang berkaitan dengan masalah adab. Ini suatu pasal yang menyatakan adab orang yang belajar. Nah, jadi orang yang belajar itu memiliki beberapa adab menurut Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala beliau menyusunkan beberapa penjelasan tentang adab-adab orang yang belajar. Adab orang yang belajar itu kepada orang yang mengajar itu ada beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala ini hanya sebahagian daripada adab-adab itu. Yang pertama, apabila bertemu dengan guru. Jadi orang ini belajar, lalu ia bertemu dengan gurunya, dimanapun dia bertemu, maka hendaklah si murid ini yang memberi salam kepada gurunya. Jadi murid memberi salam kepada gurunya. Ini adalah salah satu adab bagi orang yang belajar tadi. Jadi kalau melihat guru di mana ada gurunya, si orang yang belajar kepada guru tadi langsunglah ia memberi salam. Ini salah satu adab. Kemudian ketika bertemu dengan guru, jangan banyak berkata-kata di hadapan gurunya. Jadi orang yang belajar tadi jangan banyak berbicara, jangan banyak berkata di hadapan gurunya. Kemudian jangan bertanya apabila tidak ditanya oleh gurunya. Jangan pula bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada diminta untuk bertanya. Nah, jadi jangan sering-sering bertanya. Kalau gurunya memberi waktu, kena ada kesempatan ujar gurunya, silahkan bertanya, barulah bertanya. Atau misalnya sudah lama gurunya kada bertanya, ya boleh-boleh saja bertanya. Tapi maksudnya jangan terlalu banyak bertanya, kecuali pertanyaan itu berkaitan dengan pelajaran yang tidak dipahaminya, boleh bertanya. Maksudnya jangan banyak bertanya di sini, bertanya di luar daripada pelajarannya. Kemudian jangan senang memotong perkataan guru. Nah, jadi kalau guru itu berbicara, biarkan saja guru itu sampai selesai membicarakan apa yang beliau sampaikan, jangan dipotong ketika beliau menyampaikan. Dan bahwasanya jangan memberi isyarat kepada gurunya, maksudnya itu jangan menyuruh gurunya atau menyalahi daripada pembicaraan guru. Menyuruh bahasa itu kalau gitu mengomentari guru lalu menyalahi daripada pembicaraan guru. Nah, itu kada cocok juga dalam adab-adab bagi orang yang belajar kepada gurunya. Maka menyangka bahwasanya
si murid tadi menyangka kepada gurunya, merasa lebih benar daripada gurunya, itu termasuk kada beradab juga. Kemudian atau menyangka bahwasanya ia lebih tahu daripada gurunya, itu juga tidak termasuk tidak beradab dengan gurunya. Kalau merasa lebih benar daripada gurunya atau merasa lebih tahu daripada gurunya, maka ke orang tadi, si murid tadi sebaiknya kada usah berguru dengan guru itu, cari saja guru yang lain. Kalau sudah di dalam hatinya dia merasa ia lebih benar daripada gurunya atau lebih mengetahui daripada gurunya, nah itu sudah termasuk sudah kada benar, dan orang itu dianjurkan tidak berguru lagi dengan guru itu, lebih baik mencari guru yang lain saja. Demikian adab-adab kepada guru. Nah, orang yang banyak bertanya, kemudian merasa lebih benar daripada gurunya, maka itu termasuk daripada ilmunya tidak akan berberkah. Artinya bisa sekalipun dia dapat ilmu di situ, tetapi ilmunya itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Kemudian jangan juga berbisik-bisik di hadapan guru. Lalu misalnya di dalam satu majelis belajaran baca kitab, nah lalu berbisikan sama orang belajar itu, nah itu juga tidak termasuk tidak beradab dengan guru. Jangan berpaling-paling, nggak sebelum belajar misalnya paling ke kiri, paling ke kanan, tengok ke kiri, tengok kanan, paling ke belakang. Nah itu juga tidak beradab ketika sedang belajar di hadapan guru tadi. Tetapi hendaklah duduk kemudian tunduk, nah, supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti kita salat, kalau kita salat itu kita yang kita pikirkan itu hanya Allah Ta'ala yang kita ingat dan pekerjaan salat kita itu. Nah jadi ketika kita belajar itu juga kita konsentrasi kepada pokok pembicaraan apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan berbuat macam ini macam-macam, nang semua itu tidak beradab yang mengakibatkan ilmu itu tidak bisa kita tangkap. Jangan membanyakkan soal. Nah, jadi jangan juga banyak soal, takun ini, takun itu, takun ini, takun itu dengan gurunya. Cukuplah nang ditakunakan tadi itu hanya sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Misalnya gurunya mengajarkan masalah wudu, ya cukup bertanya di bidang wudu itu saja. Kemudian kalau gurunya minggu depan mengajarkan lagi tentang puasa, cukup bertanya tentang masalah tentang puasa. Jangan bertanya dengan apa yang tidak disampaikan oleh guru di dalam pelajaran itu. Misalnya guru mengajarkan masalah wudu, lalu dia bertakun masalah sifat 20. Nah ini ngarannya luput juga, kada termasuk orang yang kada beradab juga karena menanyakan sesuatu yang bukan dibicarakan oleh gurunya tadi. Dan ketika guru itu berdiri, nah guru berdiri lalu guru itu berjalan, maka hendaklah si murid ini berdiri juga menghormati gurunya. Menghormati gurunya. Tapi kalau gurunya itu berdiri lalu gurunya itu berbicara, nah jangan berdirian, tetap aja berdudukan. Ini maksudnya ketika guru itu berdiri, tujuannya untuk berjalan. Misalnya guru duduk di tempat si mengajar, si berdiri ingin keluar, ingin pulang, maka si murid tadi adabnya berdiri juga mengikuti gurunya sampai gurunya keluar dan sampai gurunya pulang tadi. Jangan kalau gurunya itu berdiri artinya menyampaikan ilmu pengetahuan lalu muridnya berdirian juga mendengarkan ilmu pengetahuan tuh kada kayak itu, maksudnya tuh luput juga. Jangan bertanya masalah ilmu pengetahuan lawan guru, nang mana guru itu saat sedang berjalan. Misalnya guru turun dari kendaraan lalu menuju majelis, beliau berjalan lalu misalnya diiringi atau dibarengi berjalan sambil bertanya ilmu, nah itu kada beradab juga. Tunggu saja sampai beliau sampai dan beliau duduk, dan beliau kena membuka suatu pembicaraan, nantinya siapa yang ingin bertanya silakan, baru pertanyaan itu ditanyakan. Kemudian jangan bersangka jahat lawan
lawan guru. Kalau misalnya guru tuh ada memperbuat nang sesuatu perbuatan tuh rasanya rasa kada pas lawan kita. Nah, jangan juga kita menyalahkan langsung. Kenapa? Karena ada kalanya perbuatan guru itu ah, kada pas lawan kita, tapi pas saja lawan sidin. Seperti perbuatan Khidir nang ketika Musa ingin berguru dengan Khidir, nah itu semua perbuatan-perbuatan Khidir itu di apa selalu diprotes oleh Musa karena dianggap Musa bertentangan dengan syariat. Walaupun bertentangan dengan syariat apapun yang dibuat oleh Khidir, namun tiada bertentangan pada hakikatnya. Nah, jadi Musa kada bisa berguru kepada Khidir karena Musa kada kawa menahan diri daripada untuk protes kepada Khidir. Nah, seperti itulah kita berguru, kita hendaklah menjaga adab-adab kita supaya ilmu yang diajarkan oleh guru itu bisa kita terima dan bisa kita amalkan. Dan ilmu itu menjadi suatu kebaikan, ada berkahnya kepada kita. Sekiranya inilah yang kami sampaikan daripada kitab ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.